Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Putra Permana akan menjelaskan kecerdasan buatan atau AI. Pertama, itu pengertian AI menurut para ahli. Yang pertama, John McCarthy. Artificial Intelligence adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk membuat sebuah teknologi agar memiliki fungsi dan perilaku seperti halnya manusia. Ahli nomor 2 adalah Herbert Simon. Artificial Intelligence adalah sebuah media untuk melakukan penelitian pada pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu kegiatan yang menurut manusia cerdas. Yang ketiga, Rich and Knight. Artificial Intelligence adalah suatu ilmu tentang cara agar komputer dapat melakukan kegiatan yang manusia dapat lakukan lebih baik. Setelah mengetahui apa itu AI, barulah kita mencari tahu bagaimana asal mula AI tersebut. Yang pertama adalah masa persiapan AI dari tahun 1943 sampai 1956. Pada tahun 1943, Warren Coulson dan Walter Pitt mengemukakan 3 hal: pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel saraf dalam otak, analisis formal tentang logika proposisi dan teori komputasi Turing. Mereka berhasil membuat suatu model sel saraf tiruan. Lalu, pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal adalah termostat. Selanjutnya, pada tahun 1956, John McCarthy meyakinkan Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rochester untuk membantunya melakukan penelitian dalam otomata, jaringan saraf, dan pembelajaran intelijensia. Mereka mengerjakan proyek ini selama 2 bulan di Dartmouth. Hasilnya adalah program yang mampu berpikir numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran, yang dinamakan Principia Mathematica. Hal ini menjadikan McCarthy disebut sebagai bapak kecerdasan buatan. Selanjutnya, awal perkembangan AI. Dari tahun 1952 sampai 1969. Pada tahun-tahun pertama perkembangannya, kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan, diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut General Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Pada tahun 1958, McCarthy di MIT AI Lab Memo nomor 1 mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu LISP, yang sekarang mendominasi pembuatan program-program kecerdasan buatan. Kemudian, McCarthy membuat program yang dinamakan program with common sense. Di dalam program tersebut, dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Lalu pada tahun 1959, Nathaniel Rochester dari IBM dan mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program kecerdasan buatan yaitu Geometry Dream Prover. Program ini dapat mengeluarkan suatu teorema menggunakan aksioma-aksioma yang ada. Pada tahun 1963, program yang dibuat James Slade mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Pada tahun 1986, program analogi buatan Tom Even menyelesaikan masalah analogi geometris yang ada pada tes IQ. Selanjutnya, perkembangan kecerdasan buatan lambat pada tahun 1966 dan sampai 1974. Kenapa perkembangan kecerdasan buatan tersebut melambat? Ada 3 kesulitan utamanya, yaitu 1. Program-program kecerdasan buatan yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan atau knowledge pada subjeknya. Program-program kecerdasan buatan berhasil hanya karena manipulasi sederhana.
Kedua, banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Ketiga, ada beberapa batasan pada struktur data dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Yang sistem berbasis pengetahuan. Ini pada tahun 1969 sampai 1979. Pengetahuan adalah kekuatan pendukung kecerdasan buatan. Hal ini dibuktikan dengan program yang dibuat oleh Ed Feigenbaum, Bruce Buchanan, dan Joshua Lederberg, yang membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul dari informasi yang didapatkan dari spektrometer massa. Program ini dinamakan Dendral Programs yang berfungsi untuk segi pengetahuan kimia. Dari segi diagnosa medis juga sudah ada yang menemukannya, yaitu Shaw Amarel dalam proyek komputer ini dari proyek Computer in Biomedicine. Proyek ini diawali keinginan untuk mendapatkan diagnosa penyakit berdasarkan pengetahuan yang ada pada mekanisme penyebab proses penyakit. Selanjutnya, kecerdasan buatan menjadi sebuah industri pada tahun 1980 sampai 1988. Industrialisasi kecerdasan buatan diawali dengan ditemukannya sistem pakar yang dinamakan R1, yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru. Program tersebut mulai dioperasikan di Digital Equipment Corporation, atau disingkat DEC. McDermott pada tahun 1982. Pada tahun 1986, R1 telah berhasil menghemat sebesar 40 juta US dollar per tahun. Pada tahun 1988, kelompok kecerdasan buatan di DEC menjalankan 40 sistem pakar. Hampir semua perusahaan besar di USA mempunyai divisi AI. Sehingga perusahaan yang sejak tahun 1982 hanya menghasilkan beberapa juta US dollar per tahun meningkat menjadi 2 miliar US dollar per tahun pada tahun 1988. Sekarang ini masanya kembali jaringan saraf tiruan dari 1986 sampai sekarang. Meskipun bidang ilmu komputer menolak jaringan saraf tiruan, setelah diterbitkan buku Perceptron karangan Minsky dan Papert, para ilmuwan yang masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandangnya yang lain, yaitu fisika. Para ahli fisika seperti Hopfield pada tahun 1982 menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisis sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan saraf. Para ahli psikologi David Rumelhart dan Geo Vinton melanjutkan penelitian mengenai model jaringan saraf tiruan pada memori. Pada tahun 1985-an, setidaknya 4 kelompok riset menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam bidang ilmu komputer dan psikologi. Contoh AI, yaitu Siri, merupakan sebuah program cerdas pada ponsel iPhone berfungsi untuk melayani pemiliknya. Lebih tepatnya, Siri bisa dibilang sebagai asisten virtual cerdas yang serba bisa dalam melayani pemiliknya untuk mengoperasikan smartphone. Dalam hal sederhana hingga yang cukup sulit, seperti mengirim pesan, menemukan informasi, mencari petunjuk arah, melakukan panggilan suara, membuka aplikasi, dan masih banyak lainnya. Siri dapat melakukan itu untuk membantu Anda. Berikut adalah contoh tampilan dari Siri. Lalu contoh AI yang kedua adalah Tesla Smart Car. Mobil ini mampu beroperasi sendiri meskipun tidak ada sopir di belakang kemudi. Bahkan lebih hebatnya lagi, mobil Tesla memiliki kemampuan prediktif yang luar biasa sehingga potensi kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat kecil sekali. Berikut contoh Tesla Car. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.